segala keraguan, bangkitkan harapan untuk masa depan. Kini jangan ada tangis lagi, pergilah keluh kesah. Bintang terang hadirkan hari esok nan cerah, lalu senandung rindu yang tercipta hanya untukmu. Bintang terang hadirkan hari esok nan cerah, lalu senandung rindu yang tercipta hanya untukmu. Bintang terang hadirkan hari esok nan cerah, lalu senandung rindu yang tercipta hanya untukmu. Takkan hilang sepanjang masa cintaku untukmu suci, yang takkan hilang sepanjang masa cintaku untukmu suci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi dari Media Patrol Indonesia. Alhamdulillah hari ini sempat berkunjung di SMK Jupentek 1 Kota Tangerang, bertemu langsung dengan Bapak Dr. Andes Masuni MPD. Beliau adalah selaku Kepala Sekolah SMK Jupentek 1 Kota Tangerang. Apa kabar Bapak Kepsek? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Pak Kepsek. Dia dengan maksud kunjungan kami dari Patroli Indonesia Pak, untuk evaluasi kinerja staf pendidik di masa pandemi ini. Kemungkinan mungkin ada beberapa kendala yang signifikan lewat sistem pembelajaran online daringnya Pak, PJJ ini. Mungkin Pak Kepsek bisa jelaskan baik kendala-kendala yang ada di sekolah Bapak, mungkin ada kendala yang signifikan lewat proses kendala tersebut dapat ditanggulangi,
sehingga sistem pembelajaran di masa pandemi ini di SMK Yupentek 1 Kota Tangerang dapat berjalan lancar dan efektif. Minta waktunya pakai seksi. Alhamdulillah, terima kasih. Pertama saya mengucapkan selamat datang Patroli Indonesia di kampus SMK Yupentek 1 Tangerang. Baik, Terima kasih atas kehadirannya. ya Pak, sama-sama. Terkait dengan pembelajaran di SMK Yupentek 1 Tangerang, sebagaimana kita ketahui bahwa masa pandemi COVID ini kita menggunakan pembelajaran sistem daring. Kebetulan jauh sebelum datangnya COVID, kita sudah mempersiapkan pembelajaran berbasis digital. Jadi lebih kerennya itu e-learning. Siap. Ya, karena tidak semua daring itu e-learning. Ya, e-learning itu suatu sistem pembelajaran yang semua ada di situ. Misalnya pembelajaran tatap muka tinggal klik, ya guru langsung bisa bertatap muka lewat daring atau lewat Zoom kepada siswanya. Jadi ada aplikasinya Pak? Ada aplikasinya e-learning, namanya Portaldik ya, ID gitu. Jadi sudah satu sistem. Ketika kita akan mengadakan misalnya ulangan harian, tinggal kita klik, ya maka mereka silahkan mengerjakan soal itu, dikerjakan siswa, nilainya masuk dan nilai itu langsung masuk ke e-rapor. Jadi semua dalam satu sistem. Dan ini sangat membantu sekali, dan saya berharap pembelajaran pandemi COVID ini sangat, kita harus berpikir lebih keras lagi supaya pembelajaran ini bisa berlangsung. Ya, untuk memberikan kualitas pendidikan yang terbaik ya Pak, terhadap peserta didik Bapak ya. Baik Pak. Untuk total keseluruhan jumlah siswanya Pak ada berapa Pak? Jumlah siswa tahun akademik sekarang istilahnya ya, kalau dulu tahun pelajaran, sekarang tahun akademik 2020-2021 itu ada 682 siswa. Yang terdiri dari berapa rombongan belajar Pak? Terdiri dari kelas 10 itu ada 7 rombel, Baik, kelas 11 itu ada 9 rombel, baik. dan kelas 12 itu ada 10 rombongan pelajar. 26 ya Pak, Ya, keseluruhannya Pak ya. sekitar 26. Baik. Ya Pak, kemudian nih Pak, langkah-langkah apa nih Pak di saat emang satu buah aplikasi sistem ini sudah dapat bekerja sebagaimana mestinya, di situ jelas ya Pak ya. Jadi di saat siswa itu klik, daftar absennya sudah ada, jelas dengan apa yang dikerjakan itu sudah menjadi penilaian. Selain itu apa Pak yang diunggulkan di SMK Yupentek 1 Kota Tangerang ini Pak? Keunggulan SMK Yupentek 1 Tangerang sebagaimana visi kita, ya kan, menjadi sekolah pilihan masyarakat utama ya Kota Tangerang yang memiliki keunggulan merata di semua program keahlian. Jadi semua program keahlian yang kita kembangkan, insya Allah kualitasnya itu merata ya, unggul. Ada berapa jurusan Pak? Ada, kalau sekarang istilah program keahlian ya, ada 4 program keahlian. Ya. Yang pertama teknik ketenaga listrikan, Ya. yang kedua teknik mesin, Baik. yang ketiga teknik otomotif, Baik. yang keempat teknik komputer dan informasi. Baik. Nah, teknik ketenaga listrikan itu mengembangkan satu kompetensi keahlian namanya, Baik. yaitu teknik instalasi tenaga listrik. Ya. Teknik mesin dikembangkan juga satu kompetensi keahlian, yaitu teknik mekanik industri. Ya. Nah, untuk teknik otomotif itu mengembangkan 2 kompetensi keahlian. Yang pertama teknik kendaraan ringan otomotif, yang kedua teknik dan bisnis sepeda motor. Kemudian untuk program keahlian teknik komputer dan informatika itu 2 kompetensi keahlian yang kita kembangkan. Yang pertama teknik komputer dan jaringan, kemudian yang kedua multimedia. Jadi 4 program keahlian, 6 kompetensi keahlian. Wah, luar biasa, Pak. Yang bekerja sama dengan beberapa dunia Pak? Kurang lebih 250 industri ya. Sekarang istilahnya di 3 ya. Dunia usaha, dunia kerja, dan dunia usaha. Oh, ya, baik Pak. Sekarang alhamdulillah kelas 11 sedang melaksanakan praktek kerja lapangan. Kebetulan tadi juga saya mengunjungi salah satu industri, Ya. dan tanggapan industri itu alhamdulillah sangat baik sekali terhadap anak-anak kita. Ya, rajin. Tapi saya sampaikan juga dalam kondisi COVID ini kan mereka tidak praktek sini. Jadi kalau seandainya kompetensi anak saya kurang oke, ya kan,
harap dimaklumi karena memang setahun ini dia tidak melaksanakan praktek. Karena masa COVID ya Pak. Iya. Kemudian nih Pak, untuk sisi non akademiknya Pak, mungkin ekstrakurikulernya apa aja nih Pak yang ada di sini di SMK Yukontek 1, dan apa yang menjadi kualitas program unggulan yang banyak meraih prestasi dari non akademiknya Pak? Jadi untuk non akademik yaitu apa namanya ekstrakurikuler istilahnya ya, Baik. ini istilah familiarnya itu ada 12. 12. Ada 12 ekstrakurikuler. Ya. Yang pertama taekwondo, Ya. yang kedua ada pencaksilat, Ya. kemudian yang ketiga ada pencinta alam, Baik. ya. Kemudian ada rohis, Baik. kemudian bulu tangkis, Oh, bulu bulu tangkis, tangkis, futsal. Usaha. Nah, yang paling digemari futsal. Usaha. Makanya saya buat lapangannya paling keren itu futsal itu. Tapi semenjak dibuat, diperbaharui, belum dipakai-pakai. COVID. Nah, ada. Virus hujan ya Pak. Sambut lagi. Iya Pak, apa yang bisa Bapak jelaskan untuk prestasinya Pak? Apa di futsalnya yang menonton? Prestasi yang sering menonjol itu taekwondo. Kebetulan dilatih oleh pelatih profesional Pak Fitang. Iya. Samping dia polisi, melatihnya juga disiplinnya kuat, ketat. Baik. Ya akhirnya berprestasi. Pernah meraih kejuaraan di mana Pak? Sampai ke Ya Olimpiade? untuk tingkat kota, kemudian tingkat Banten, Provinsi, ya, kemudian Jabotabek. Wah, bisa. Alhamdulillah sudah. Baik Bapak. Di sini Pak, kemungkinan ada nggak Pak syarat-syarat tertentu untuk kelulusan yang haruskan diterapkan oleh SMK Yukontek 1 ini Pak terhadap studi ini? Pasti ada, ya pasti ada kriteria kelulusan namanya. Baik kriteria. Jadi siswa nanti dinyatakan lulus dari SMK Yukontek 1 Tangerang apabila memenuhi kriteria kelulusan. Apa aja tuh Pak? Yang pertama siswa aktif. Ya, siswa aktif itu dibuktikan dengan kehadirannya ketika mengikuti pembelajaran. Ya tentunya Zoom sekarang ini kan melalui daring. Yang kedua berperilaku baik. Ya, kemudian yang ketiga memiliki nilai rapot semester 1, 2, 3, 4 sampai 6. Ya. Kemudian lulus ujian sekolah dan mengikuti uji kompetensi. Jadi ada 5 kriteria. Ya, kalau 5 itu bisa dipenuhi oleh peserta didik, maka dia akan dinyatakan lulus dan insya Allah nanti pengumumannya 1 Juni 2021. Baik. Ya Pak, untuk paket sek nih, apa yang menjadi pendapat Bapak untuk KBM yang sangat dirindukan saat ini Pak untuk semua sekolah di New Normal ini Pak? Benar ya. Jadi kalau di SMK itu kan jati dirinya sebenarnya skill ya, keterampilan. Praktik banyak kan Pak ya? Jadi kalau kita baca KD itu kompetensi dasar itu berdasarkan Perdirjen nomor 6 ya. Ya kalau sekarang Perdirjen nomor 464 tahun 2018 itu ada kode 3 dan ada kode 4. Nah untuk kode 3 itu pengetahuan. Nah untuk pengetahuan semuanya diajarkan di rumahnya masing-masing melalui daring. Ya. Jadi untuk kode 3 itu tidak ada istilah mereka belajar lagi ke sekolah. Ya cukup melalui daring. Nah untuk kode 4 itu praktek atau skill mereka memang harus hadir di sini. Ya harus hadir karena tidak akan mungkin mereka tune up ya sepeda motor atau mobil kemudian di rumah, nggak akan mungkin. Makanya untuk skill itu mereka harus hadir. Jadi ke depan memang mereka hadir ke sekolah untuk praktek. Ya, ke depan nanti akan saya berpikir begitu terus ya. Baik nanti pandemi sudah tidak ada, tetap ya. Untuk pembelajaran teori dengan kode 3, 31, 32, 33 sampai 32 dan semua mata pelajaran itu di rumah melalui daring. Nah untuk kode 4 karena itu skill ya kita usahakan nanti mereka hadir ke sekolah. Jadi mereka hadir ke sekolah untuk melaksanakan praktik. Makanya nanti semua kelas ini diupayakan adalah ruang-ruang praktik workshop. Baik Pak. Iya Pak, kemudian nih Pak di penghujung wawancara kita nih Pak,
apa yang Bapak bisa sampaikan ke publik, ke masyarakat, pesan-pesan khusus Bapak, yang mana mungkin edukasi Pak Kepsek ini dapat diduplikasi oleh sekolah-sekolah lain, Pak. Silakan. Saya pesankan kepada masyarakat, terutama peserta didik yang ingin memilih sekolah. Saya berkeyakinan itu memilih sekolah adalah memilih masa depan. Ya, jadi ketika kita kemana kita akan sekolah, karena memilih sekolah adalah memilih masa depan, jangan sampai salah memilih sekolah. Karena salah memilih sekolah berarti salah memilih masa depan. Betul. Ya, jadi ada beberapa hal ketika kita akan menitipkan anak kita di sekolah. Yang pertama, lihat akreditasinya. Ya kan, ada akreditasi A, B, lihat akreditasinya. Orang tua juga boleh menanyakan, Pak, saya ingin menyekolahkan anak saya di sini. Akreditasinya apa sih sekolah Bapak? Akan kita berikan nih B apa A? Untuk Yang- SMK Yupetek, Pak. Oh iya, ya kan. Apa akreditasi? Ada 3A, ya 3 program kalian A dan ada 3 juga B. Oh, luar biasa. Jadi gitu ya. Yang kedua lihat fasilitasnya. Apalagi SMK, ya kan? Kalau SMK tidak ada fasilitas prakteknya, bagaimana mungkin dia memiliki keterampilan? Betul. Ya. Yang ketiga lihat guru-gurunya. Ya, lihat guru-gurunya, terutama guru-guru program keahlian, guru-guru kejuruan. Ya, kan bisa dilihat kalau guru-guru kejuruan. Yang pertama, ya tentu dia dari fakultas guru kejuruan. Yang kedua, kalau bisa memiliki sertifikasi asesor. Yang ketiga, memiliki ya sertifikasi kompetensi. Yang keempat, memiliki sertifikasi pendidik. Nah, kalau itu bisa dipenuhi, insya Allah ya sekolah itu akan berkualitas. Dan untuk di penutup wawancara kita nih, Pak, apa yang Pak Kepsek bisa sampaikan dalam bentuk ungkapan rasa terima kasih kepada Bapak Gubernur Banten, juga Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi. Siap. Saya sangat berterima kasih. Pertama, baru-baru ini guru-guru sekolah swasta baru mendapatkan insentif untuk 3 bulan pertama, yaitu Januari, Februari, Maret. Saya berterima kasih kepada Pak Gubernur, berterima kasih kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten yang telah memberikan insentif untuk guru-guru saya, karena itu sangat berguna bagi mereka dan kelihatannya mereka sangat senang ya. Jadi kesejahteraan guru diperhatikan. Alhamdulillah tahun 2021 mereka menerima lagi Rp500.000 per guru dan terima 3 bulan, jadi 1.500.000. Baik, Bapak. Nah, yang kedua, saya sangat yakin dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten yang sangat concern ya terhadap peningkatan kualitas pendidikan di Banten. Mudah-mudahan ya ke depan SMK, SMA di Banten ini semakin oke dan semakin berkualitas. Baik, demikian wawancara saya bersama Bapak Dr. Andes Masudi MPD selaku Kepala Sekolah SMK Yupetek 1 Kota Tangerang, yang mana beliau sangat fokus untuk mutu kualitas di sekolahnya dengan peningkatan sistem pembelajaran dan sistem aplikasi e-learning dan sebagainya demi melahirkan generasi bangsa yang berpotensi. Amin. Amin. Ya Allah. Terima kasih, saya Andi dari Media Patro Indonesia. Izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Terima selalu, kasih sehat selalu, Bapak Pak. Indonesia. Amin ya Amin. Rabbal alamin.